ada talk show. Di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Resi, suara satu kata penuh makna pasti, selalu di hati. Mengudara dari Studio 3, lantai 3 Gedung Start FM di Jalan AMD Lama Penyambungan. Dan di hari ini kembali bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal ya. Di hari ini kita mengangkat tema mengenai Rumah Dataku sebagai penyedia data dan informasi bagi pemerintah dan lintas sektoral. Untuk membahas mengenai tema ini, di studio kita sudah hadir narasumber kita dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu Ibu Dr. Nikmah Daulae dan Ibu Nurholidah Pulungan Escape. Selamat pagi Ibu cantik. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mengenai Rumah Dataku sebagai penyedia data dan informasi bagi pemerintah dan lintas sektoral ya kan Bu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Rumah Dataku ini? Rumah Dataku adalah kelompok kegiatan atau poktan masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan data, verifikasi, analisis, penyajian, serta pemanfaatan data kependudukan dan keluarga serta pembangunan di tingkat desa maupun tingkat kelurahan. Nah, tujuan pembentukan Rumah Dataku ini apa? Ya, tujuan dari pembentukan Rumah Dataku ini yang pertama adalah membangun kepedulian dan kesadaran akan data pada masyarakat desa dan kelurahan. Terus kemudian membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro. Yang kemudian menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektor. Nah, di lain itu ada juga fungsi daripada Rumah Data ini adalah merupakan suatu pusat data dan informasi kependudukan di level desa atau kelurahan. Jadi dia disebut dengan data lokal, khusus desa dan kelurahan. Kemudian dapat juga merupakan penyedia data basis bagi intervensi pembangunan kependudukan. Jadi di sini data dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait yang membutuhkan, misalnya dari dinas sosial, dia membutuhkan data-data siapa keluarga yang membutuhkan bantuan. Nah, ini dapat kita ambil dari Rumah Data. Jadi fungsi penyedia penyedia data, penyedia data lokal khusus di desa atau kelurahan tersebut. Dan dapat juga dijadikan instrumen pendidikan kependudukan bagi masyarakat. Jadi masyarakat itu harus mulai sadarlah bahwa data itu sangat penting. Tidak boleh tidak ada data penduduk di dalam desa tersebut. Jadi mulai dari kakaknya, akte, ya harus lengkap datanya dan itu bisa disimpan di Rumah Data. Apabila dibutuhkan dapat dimanfaatkan dari Rumah Data. Sangat berfungsi ya, Bu ya. Nah, kalau untuk sistem pengelolaan datanya bagaimana nih Bu? Kalau pengelolaan datanya ini kita lakukan dengan berbasis masyarakat, yaitu dengan menyediakan data valid dan baru. Valid itu maksudnya kita pastikan bahwa itu benar dan itu diperbaharui dalam frekuensi waktu tertentu. Kalau biasanya kita lakukan itu 2 kali setahun, kita melakukan verifikasi validasi data di bulan Agustus dan akan kita lakukan pemutakhiran data di bulan November. Jadi masyarakatnya ngelapor atau didata? Ada 2. Bisa dengan masyarakat melapor ke Rumah Data bahwa anaknya sudah lahir atau ada perpindahan, dan ada juga satu lagi dengan kita melakukan tadi verifikasi data dan pemutakhiran data. Ini petugas yang akan mengunjungi rumah-rumah masyarakat. Kadang kan males ya kan orang untuk ngelapor-lapor gitu. Iya. Kadang nggak inget untuk ngelapor. Jadi ada petugasnya tersendiri untuk datang ke rumah-rumah masyarakat. Iya, ada. Nah, kalau untuk yang menjadi sumber data Rumah Dataku itu apa? Sumber data yang di Rumah Data kan ada pendataan keluarga yaitu tahun 2021 dan juga tahun 2022 ini kan. Jadi dari itu sumbernya dulu nih. Iya, ada juga pembaruan data terbaru yang sudah diperbaharui yang ada di Rumah Data. Iya. Data yang dikumpulkan di Rumah Dataku ini? Iya, data yang memberikan indikasi dan potensi di wilayah desa maupun keluarga, yaitu jenis data dan data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang dikumpulkan langsung kan, dan sekunder data yang penunjang yang primer itu. Kalau untuk pemanfaatannya bagaimana nih Bu? Pemanfaatan Rumah Data. Rumah Data ini kan ada di Kampung KB.
mungkin kita sudah pernah mendengar istilah kampung KB. Kampung KB itu adalah kampung keluarga berkualitas. Jadi bukan keluarga berencana lagi. Udah meningkat statusnya sekarang. Jadi berkualitas. Jadi dari segala unsur dia bersatu di situ, berintegrasi sehingga menjadi kampung KB berkualitas. Jadi rumah data ini karena tadi dia berfungsi merupakan sumber data bagi siapapun yang membutuhkan, dengan baik itu lintas sektor terkait ataupun dari dinas pendidikan, dinas sosial, maka pemerintah itu data ini akan menjadi sumber rekomendasi bagi pemerintah. Jadi pemerintah desa atau kelurahan dan lintas sektor dapat mengambil kebijakan atau perencanaan yang dengan menganalisis data yang ada. Jadi kita dengan begitu dapat melihat di mana sih kita ini, apa yang harus kita bangun dulu di sini. Di data ini apa yang kurang? Misalnya tingkat pendidikan anaknya. Di sini hanya sekian yang sekolah. Berarti di situ harus diintervensi melalui pendidikan. Ataupun kalau dinas pendidikan mau mengintervensi ke desa tersebut, dia bisa melihat data itu sehingga intervensi yang dilakukan oleh dinas pendidikan itu tidak lagi salah sasaran. Dia tepat, siapa yang mau harus kita buat, apa yang mau harus kita buat. Begitu juga dengan dinas sosial, ketika dia membutuhkan data siapa yang harus yang berhak menerima bantuan tersebut, itu dia tidak pusing lagi. Data itu sudah ada di rumah data dan tentunya harus valid. Valid itu maksudnya kan tadi saya udah bilang harus kita pastikan itu benar kembali. Kita cek, kita verifikasi. Yang tadinya dia mungkin golongan miskin, kemungkinan 6 bulan bisa dia menaik ya kan? Atau sebaliknya yang tadinya keluarga itu mampu, tiba-tiba sesuatu hal terjadi sehingga dia perlu bantuan. Nah inilah perlunya kita harus verifikasi setiap tahunnya ya. Terus kemudian pemberdayaan masyarakat oleh swasta dan LSM. Jadi di sini dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan penduduk di wilayah desa. Ya kan? Misalnya kita perlu sekian pengangguran. Apa yang perlu kita lakukan? Kita lakukan pembinaan atau pelatihan kerja. Nah data itu sudah ada, siapa yang mau pelatihan. Ada kan. Iya. Jadi gitu kan, datanya tidak punya sasarannya, tidak melenceng lagi. Tidak harus semua, tapi ke poin pentingnya. Terus kemudian penyedia data peneliti. Nah ini maksudnya misalnya untuk universitas atau untuk badan-badan yang bertugas untuk penelitian, mereka sudah dapat dengan mudah mendapatkan data desa tersebut. Sehingga mereka juga membuat perencanaan penelitian itu dapat dengan mudah, tidak buang-buang waktu lagi, tidak buang-buang energi dan tidak buang-buang dana lagi. Jadi banyak ya fungsinya ya. Iya. Fungsi dari data ini banyak karena yang banyak kita temui di masyarakat itu data yang lama saja, yang terus naik ke atas ya kan. Nah ini merupakan permasalahan kita ya, karena kita belum sadar akan pentingnya data. Tapi mudah-mudahan dengan adanya rumah data ini yang didukung oleh desa, karena ini ada di desa kan, kita hanya penggeraknya di kampung KB. Kami berharap itu semua unsur pemerintahan juga mendukung akan adanya rumah data ini. Aman ya, datanya aman. Datanya aman, valid, bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dijaga kerahasiaannya. Jadi kecuali masyarakat untuk yang jangan takut ya, nanti takutnya bocor nih, ada cyber apa gitu. Iya, karena banyak kan sekarang data-data yang bocor gitu dari yang kita lihat berita-berita ya kan, yang dari Kominfo, yang dari My Pertamina, pokoknya dari aplikasi-aplikasi gitu kan. Nah, disitulah pentingnya peranan tim Pokja itu kelompok kerja. Jadi dalam kelompok kerja itu mempunyai tugas masing-masing. Siapa yang menjaga data, siapa yang mengolah data. Jadi data ini pun tidak mudah untuk kita sebarluaskan. Harus ada penanggung jawab. Dan harus tepat sasaran. Tujuannya apa ini gitu ya. Jadi gitu ya sahabat Start FM, jangan khawatir, jangan takut ya kan, karena data kamu terjaga dan mulai saat ini kamu harus sadar untuk melapor ya kan, melaporkan data diri kalian ya kan, karena fungsinya banyak. Dan kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di 102,6 FM.